Kembali lagi di malam Jumat yang penuh kisah cerita horor, teror, investigasi, dan lainnya. Kali ini aku akan menceritakan lagi sejarah dan horor menyelimutinya tentang sejarah tanah dan pertanian Bogor. Jauh sebelum menjadi kota penelitian, Bogor sudah dikenal sebagai wilayah dengan tanah yang hidup. Letaknya di Gunung Salak dan Gunung Gede membuat tanah Bogor kaya unsur hara, lembab, dan sangat subur. Inilah alasan mengapa sejak era kerajaan hingga kolonial, wilayah ini selalu dianggap strategis. Saat masa Hindia Belanda, Bogor yang kala itu dikenal sebagai Buitenzorg dipilih sebagai pusat penelitian alam dan pertanian. Bukan tanpa alasan, tanah di wilayah ini dianggap sebagai standar kesuburan untuk membandingkan tanah dari berbagai daerah di Nusantara. Awalnya berdiri laboratorium tanah tahun 1905. Pada tahun 1905, pemerintah kolonial Belanda mendirikan laboratorium voor Bodemonderzoek, laboratorium penelitian tanah. Bangunan ini dirancang bukan sekedar kantor, tetapi ruang riset serius. Dinding tebal, langit-langit tinggi, ventilasi besar, ruang khusus penyimpanan sampel tanah. Contoh tanah dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua dikirim ke Bogor. Tanah-tanah itu dikeringkan, dianalisis, diberi label, lalu disimpan rapi di tempat lemari kayu besar. Bagi para ilmuwan Belanda, tanah bukan sekadar benda mati. Tanah adalah penentu hidup matinya pertanian dan ekonomi kolonial. Banyak peneliti menghabiskan puluhan tahun hidupnya di Bogor. Mereka bekerja dari pagi hingga larut malam, mencatat, meneliti, dan mengulang eksperimen, seringkali dalam kesunyian. Setelah Indonesia merdeka, bangunan ini tidak ditinggalkan. Fungsinya beralih menjadi bagian dari Lembaga Penelitian Pertanian Nasional. Riset berlanjut, namun dengan tujuan berbeda, bukan lagi untuk kepentingan kolonial, melainkan ketahanan pangan bangsa. Meski begitu, banyak peralatan lama tetap dipakai. Meja laboratorium kayu tua, lemari arsip peninggalan Belanda, botol sampel tanah berusia puluhan tahun. Waktu seolah berjalan, tapi bangunannya tidak pernah benar-benar berubah. Lalu berubah menjadi Museum Tanah dan Pertanian tahun 2017. Pada 5 Desember tahun 2017, bertepatan dengan Hari Tanah Sedunia, oleh Menteri Pertanian Dr. Haji Andi Amran. Bangunan bersejarah ini resmi dibuka untuk umum. Terdiri dari 4 gedung. Gedung A, Galeri Tanah, Iklim, dan Lingkungan. Gedung B, Ruang Manajemen Museum Tanah dan Pertanian Bustani. Gedung C, ada 3 lantai. Lantai satunya, Galeri Pangan dan Peradaban Pertanian. Lantai 2, Galeri Kebijakan dan Komoditas. Lantai 3, Galeri Pertanian Masa Depan. Yang terakhir, gedung D, ada 3 lantai. Lantai 1, Playground. Lantai 2, Galeri Peternakan. Lantai 3, Mini Cinema. Oh iya, satu lagi, ada rooftop. Di siang hari, museum ini terasa edukatif, menjelaskan jenis tanah Indonesia, sejarah pertanian Nusantara, hubungan tanah, manusia, dan kehidupan. Namun seketika berganti malam, suasana berubah. Back to horror. Pegawai lama dan petugas keamanan sering berbagai cerita pelan, setengah berbisik. Lorong yang terlalu sunyi, lorong panjang dengan deretan lemari tanah sering terasa lebih diingin dari ruangan lain. Beberapa orang mengaku mendengar bunyi langkah pelan, seperti sepatu kulit tua berjalan perlahan, lalu berhenti. Saat dicek lorong kosong, bau tanah basah di ruang arsip lama. Kadang tercium bau tanah basah yang sangat kuat. Padahal
Tidak hujan, tidak ada tanah terbuka, tidak ada kebocoran. Baunya datang lalu hilang begitu saja. Cerita yang paling sering muncul adalah bayangan pria tinggi mengenakan pakaian seperti jas laboratorium kuno. Ia berdiri diam di ujung lorong, menghadap lemari arsip, tidak menakutkan, tidak bergerak, hanya seperti sedang memastikan semuanya tetap pada tempatnya. Ketika lampu dinyalakan penuh, sosok itu menghilang. Kepercayaan yang berkembang, warga sekitar percaya bangunan ini menyimpan energi orang-orang yang mendedikasikan hidupnya pada tanah. Ilmuwan yang meneliti siang dan malam, yang menganggap tanah sebagai kehidupan, bukan sekedar objek. Ada yang bilang tanah menyimpan ingatan dan bangunan ini berdiri di atas ribuan kisah yang tidak pernah selesai diceritakan. Museum Tanah dan Pertanian Bogor adalah tempat di mana ilmuwan pengetahuan bertemu sejarah. Tanah menjadi saksi peradaban. Masa lalu masih terasa hadir. Di siang hari ia mengejar kehidupan, di malam hari ia menyimpan bisikan waktu. Adakah dari kalian mendengar kisah horor yang lainnya? Boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you the next topic.